Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat semuanya. Yang terhormat Dosen Pemangku Mata Kuliah Perencanaan Pelajaran Tekstil Bapak Dr. Agung di Sekolah yang sekarang hadir. Kemudian rekan-rekan saya yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peningkatan kualitas pembelajaran di SD melalui supervisi dan pengawalan guru. Namun izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Adinda Nurmanisa dengan 22 kemudian ada rekan saya Vivi Fitria Nurmanisa dengan 22 dan terakhir ada Fiara Marani dengan 22 Adapun pokok bahasa yang akan kami bahas di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah konsep kualitas pembelajaran, kedua ada supervisi pendidikan, ketiga pengembangan profesional guru, keempat hubungan antara supervisi dan pengembangan guru, kelima ada implementasinya, kemudian keenam ada tantangan dan solusinya. Oke, pertama ada konsep kualitas pembelajaran. Nah, menurut variasi yang memang pada tahun 2012 kualitas pembelajaran ini secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas terkait dan sinergis antara guru, siswa, individu, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal untuk dilakukan kurikuler. Kemudian menurut Tasbiro pada tahun 2017, kualitas pembelajaran ini merupakan suatu tingkatan pencapaian dalam tujuan pembelajaran awal, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran seni. Dalam mencapai tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan pengembangan sikap diri melalui proses pembelajaran kelas. Nah, kualitas pembelajaran ini juga dapat mengukur sejauh mana sih tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah dicapai menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta. Selanjutnya ada supervisi pendidikan. Pendidikan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah besar. Supervisi pendidikan ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah, supervisor ataupun guru sehingga mereka memiliki kualifikasi khusus di dalam melaksanakan supervisi pendidikan di sekolah besar. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan ini yaitu untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di kelas karena pada saat ini kan siswa sudah mengenal teknologi yang maka dari itu guru juga harus menyesuaikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian cara supervisi pendidikan ini yang pertama ada mengembangkan pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dalam supervisi ini berperan dalam membantu guru merancang strategi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara tepat sehingga pembelajaran itu lebih menarik, siswa kemudian lebih interaktif dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada memastikan bahwa teknologi yang digunakan ini sesuai dengan kurikulum. Nah, supervisi ini memastikan teknologi yang digunakan sesuai dengan proses pembelajaran dan sesuai dengan kurikulum sehingga tujuan pembelajaran ini tetap tercapai tanpa mengesampingkan standar pendidikan yang berlaku. Kemudian ada mendorong penggunaan teknologi yang inovatif dalam pembelajaran. Supervisi ini mendorong guru untuk menggunakan teknologi secara kreatif dan inovatif, memanfaatkan aplikasi atau alat digital lainnya yang bisa memaksimalkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian terakhir ada membantu guru untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk ini supervisi ini membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi. Saya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengembangan profesional guru. Nah, dalam era teknologi, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, guru perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya untuk mengajar dengan efektif. Nah, perlu kita ketahui pengembangan profesional guru merupakan proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Pengembangan profesional guru adalah proses berkelanjutan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, ada pun bentuk-bentuk pengembangan yang pertama yaitu pelatihan dan workshop. Nah, di dalam pelatihan dan workshop,
Guru dapat mengikuti pelatihan atau loka karya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka atau memperbarui pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua yaitu bimbingan dan mentoring. Dalam bimbingan dan mentoring, guru mendapatkan bimbingan dari rekan sejawat atau supervisor atau mentor yang berpengalaman untuk mengembangkan keterampilan profesional, menerima masukan serta mendapatkan saran praktis dalam mengajar. Yang ketiga yaitu seminar dan konferensi. Dalam seminar dan konferensi, guru menghadiri seminar dan konferensi memberikan guru akses ke pengetahuan terbaru, tren pendidikan, serta jejaring profesional dengan sesama pendidik dari berbagai tempat. Yang keempat yaitu per-observation atau pengamatan sejawat. Nah, guru dapat saling mengamati cara mengajar rekan sejawat untuk belajar dan berbagi teknik yang efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu studi lanjut dan pendidikan formal. Guru bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi profesionalnya dengan melanjutkan studi atau mengikuti program pendidikan formal. Selanjutnya, tadi sudah mengenal supervisi dan pengembangan guru. Selanjutnya yaitu hubungan antara supervisi dan pengembangan guru. Ada 4 aspek supervisi. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pengembangan. Supervisi hubungannya dengan pengembangan guru yaitu supervisi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan guru melalui pemantauan dan evaluasi praktik pembelajaran. Supervisi itu membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan setiap guru dengan cara memantau atau mengevaluasi praktik pembelajaran di kelas. Dengan memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, guru dapat fokus pada pengembangan keterampilan atau pengetahuan yang relevan. Yang kedua yaitu aspek pemberian umpan balik. Nah, hubungannya yaitu melalui supervisi, guru menerima umpan balik konstruktif yang membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan pengajaran. Dalam proses supervisi, umpan balik yang konstruktif diberikan kepada guru berdasarkan pengamatan praktik mengajar mereka. Umpan balik ini membantu guru menyadari area yang perlu diperbaiki dan memberikan saran yang dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dalam pengajaran. Hubungannya yaitu supervisi mendorong guru untuk mencoba metode dan strategi baru dalam pengajaran, termasuk penggunaan teknologi. Nah, supervisi juga mendorong guru untuk berinovasi dalam metode pengajaran mereka. Melalui bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh supervisor, guru didorong untuk mencoba pendekatan pembelajaran baru, strategi yang lebih efektif, dan penggunaan teknologi dalam mengajar mereka. Yang terakhir yaitu aspek evaluasi dampak pengembangan guru. Hubungannya yaitu supervisi menilai dampak dari pengembangan profesional guru terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, selain itu, supervisi menyediakan evaluasi yang berfungsi untuk menilai seberapa besar pengaruh pengembangan profesional guru terhadap kualitas pembelajaran. Nah, evaluasi ini memastikan bahwa upaya pengembangan yang telah dilakukan berdampak positif terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh teknologi. Itu mengenai implementasi. Langkah-langkah penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama ada perencanaan program, yaitu dengan merancang program supervisi dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan tujuan sekolahnya. Hal ini penting melibatkan peran guru, kepala sekolah, dan pengawas. Selanjutnya ada pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ada observasi, terus pertemuan individu, dan kegiatan pembinaan lainnya. Selanjutnya ada pengembangan profesional, yaitu dilakukan dengan menyediakan forum untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang mencakup mengenai peningkatan kemampuan mata pelajaran tertentu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau pengembangan metode pembelajaran yang lebih teratur. Dan yang terakhir yaitu evaluasi program. Evaluasi program ini dapat dilakukan melalui feedback dan
feedback dari guru mengenai pengalaman mereka dalam mengikuti program serta hasil belajar siswa, yang mana hasil ini nanti sangat penting untuk menentukan apakah tujuan dari program ini sudah sesuai atau belum, serta untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini dapat berupa keterbatasan dana dan fasilitas yang tidak memadai, sehingga sulit menyediakan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Dalam pengembangan maka solusinya itu optimalisasi anggaran pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan dana khusus untuk pelatihan dan supervisi sehingga membantu memenuhi kebutuhan pengembangan guru dan memastikan kualitas pelatihan. Yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa guru biasanya tuh enggan atau kurang percaya diri untuk menghadapi metode baru atau mengikuti program pengembangan profesional. Hal ini dapat menghambat implementasi perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Solusinya yaitu dengan melakukan pendekatan kolaboratif, yaitu melibatkan guru dalam merancang program pengembangan yang nantinya akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka sehingga mereka akan terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu waktu yang terbatas. Jadwal mengajar yang padat biasanya membuat guru sulit untuk meluangkan waktu untuk kegiatan pengembangan profesional. Akibatnya banyak kesempatan yang terbuang dengan sia-sia karena mereka melewatkan kesempatan untuk belajar dan berkolaborasi. Solusinya itu pengaturan waktu yang fleksibel dengan menyediakan jadwal di luar jam mengajar atau memanfaatkan waktu libur biasanya. Selanjutnya kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Dalam beberapa kasus, program supervisi dan pengembangan profesional tidak mendapatkan dukungan dari pihak manajemen sekolah. Hal ini menjadi alasan pengembangan tidak terlaksana dengan baik. Solusinya yaitu dukungan manajemen sekolah, yang mana Kepsek dan manajemen sekolah harus memberikan dukungan yang berupa penyediaan sumber daya, pengakuan atas upaya guru dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan tingkat kompetensi guru. Biasanya guru itu kan memiliki latar belakang, terus kompetensi itu beda-beda ya. Jadi seringkali kurang efektif gitu untuk mendapatkan manfaat yang sama gitu. Jadi sehingga solusinya itu dengan melakukan program pengembangan yang terfokus, yaitu dengan menyusun program sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompetensi masing-masing guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, pemaparan sudah selesai. Selanjutnya ada sesi diskusi. Ada teman-teman yang mau bertanya boleh Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Fatimah Syazwan dan kami baru Jadi sebelum isi pendidikan menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah kita. Lalu apa saja aspek-aspek untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saat ini? perkenalkan nama saya ada 2 dan ada Pak Seri Pembangunan dan berkaitan ada sudah diberikan yang supervisi. Nah, hal yang menjadi supervisi yaitu kurang batas untuk mengkaji apa yang kalian lakukan dalam sekolah tersebut, apa yang kalian lakukan. Jadi supervisinya itu kurang banyak oleh jika kami menjadi supervisor di sekolahnya. Oke, terima kasih Pak Teh. Selanjutnya ada lagi. Ada sih ini saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan mengenai supervisi dan pengembangan guru ya. Nah, kalau misalkan dari kalian sendiri, pendapat kalian adanya PPG yang kita ketahui sekarang gitu ya tentang pengembangan profesi guru, apakah PPG tersebut memadai atau berdampak baik untuk gurunya atau tidak gitu, karena pada dasarnya kan memang di sana mereka belajar tentang bagaimana menjadi guru profesional.
Tetapi kita tidak memungkiri kalau misalkan yang tidak PPG pun tahu tentang bagaimana caranya menjadi guru yang profesional, cuma dalam menempuh pendidikannya mungkin mereka berbeda. Nah, menurut kalian apakah PPG ini penting atau tidak? Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, semuanya izin menjawab pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan saya. Pertanyaannya ini sudah pendidikan kan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar di sekolah dasar. Lalu apa saja sih aspek-aspek untuk meningkatkan kualitas belajar di sekolah dasar tersebut? Itu yang pertama. Nah, di sini terdapat beberapa aspek yang tentunya harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas belajar dalam supervisi pendidikan ini. Yang pertama, ada kurikulum dan metode pembelajaran. Ya, tentunya kurikulum kan harus relevannya dengan kebutuhan siswa yang beragam ini dan sesuai dengan standar pendidikannya. Kemudian tidak hanya mengikuti formalitas saja gitu, tetapi juga harus berfokus pada kemampuan siswa dalam belajar. Kemudian metode pembelajaran yang efektif, kemudian yang interaktif juga harus ada gitu kan, sehingga siswa tidak hanya pasif tetapi juga berpartisipasi aktif gitu pada pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada transformasi kepemimpinan sekolah. Nah, kepemimpinan yang visioner dapat suportif dan supportif ini di tingkat sekolah dapat menciptakan budaya belajar yang positif. Transformasi ini mencapai peningkatan kapasitas kepala sekolah, kemudian manajemen untuk mendukung inovasi, kolaborasi serta pengembangan profesional guru. Kemudian ada kualitas gurunya, tentunya kan guru berperan aktif ya dalam meningkatkan kualitas ini. Kualitas pengajaran yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru ini melalui pelatihan workshop ataupun sekarang kan ada PPG ya kayak, nah itu bisa. Guru juga perlu menguasai berbagai metode pengajaran dan mampu mengadaptasinya sesuai dengan kondisi di kelas gitu. Kemudian ada penggunaan teknologi. Nah, dia digital ini kan teknologi bisa menjadi alat yang membantu untuk membuat media pelajaran yang efektif, interaktif dan sebagainya. Penggunaan teknologi seperti komputer, proyektor, dan aplikasi pendidikan yang lainnya gitu dapat mempermudah pemahaman materi yang akan diterapkan oleh siswa gitu. Kemudian ada lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini lingkungan belajar yang nyaman juga akan membuat siswa tuh merasa lebih fokus dan semangat gitu pada saat kegiatan belajar. Kemudian ada penilaian yang adil dan terukur. Nah, sistem penilaian yang harus mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh gitu, tidak hanya dari segi kognitif tapi juga dari psikomotor dan efektif juga. Kemudian penilaian juga harus objektif gitu dan memberikan umpan balik yang jelas gitu untuk membantu siswa mengetahui area-area yang perlu diperbaiki. Kemudian ada bimbingan dan dukungan emosional. Nah, di tingkat sekolah dasar ini bimbingan emosional dan pelatihan yang sangat penting, di mana seperti pendidikan ini harus memastikan adanya beberapa program gitu yang membantu siswa mengatasi masalah yang bisa membuat proses belajar baik masalah pribadi maupun sekian ya. Dari rasa semua dan baik, selanjutnya akan dijawab oleh Jadi pertanyaan selanjutnya itu dari Teh Putri Indonesia, yaitu jika kalian menjadi siswa di bagian sekolah yang kecil, apa yang kalian lakukan di sekolah tersebut? Yang akan kami lakukan yaitu yang pertama memahami kondisi lokal, yaitu dengan melakukan observasi dan berbicara dengan guru, siswa serta masyarakat sekitar untuk memahami tantangan spesifik yang dihadapi sekolah tersebut baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia maupun kondisi sosial ekonomi. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas guru, yaitu dengan fokus pada pengembangan profesional guru melalui pelatihan berkala tentang metode pelajaran, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendidik. Yang ketiga yaitu motivasi dan pengembangan siswa.
dengan menciptakan program-program yang memotivasi siswa agar tetap semangat belajar. Misalnya mengadakan kompetensi skill antar siswa atau melibatkan mereka dalam proyek-proyek sosial yang relevan dengan kondisi lokal. Kemudian kolaborasi dengan komunitas, yaitu dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah, sehingga hal ini dapat memperkuat dukungan bagi sekolah dan memastikan bahwa pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu pengadaan dan pemanfaatan sumber daya, yaitu dengan mencari cara untuk mengakses lebih banyak sumber daya pendidikan seperti buku, alat peraga, dan perangkat teknologi. Selain itu, berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti pemerintahan daerah atau organisasi nirlaba untuk mendapatkan dukungan dari Selanjutnya pertanyaan terakhir dari kemudian pertanyaannya itu, menurut pendapat kelompok adanya PPG untuk guru itu berdampak baik dan diikuti oleh guru atau tidak? Karena bisa saja guru yang tidak PPG itu lebih baik secara belajarnya daripada yang melaksanakan PPG. Nah, menurut pendapat kelompok kami, PPG berdampak baik dan penting untuk diikuti oleh guru. Program ini membantu meningkatkan kompetensi profesional guru secara formal melalui pelatihan terstruktur dan pembaruan pengetahuan. Meskipun ada guru yang mungkin sudah mengajar dengan baik tanpa mengikuti PPG, program ini memberikan pengakuan formal dan memastikan semua guru memiliki pemahaman komprehensif tentang standar pendidikan nasional. Jadi meskipun PPG bukan satu-satunya penentu kualitas mengajar, hal ini tetap penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, mengapa sih penting? Karena PPG juga menyediakan pelatihan lanjutan, pengembangan keterampilan, dan pembaruan pengetahuan bagi guru, serta mendukung guru dalam pedagogi, metodologi, dan penilaian sehingga guru dapat menjaga kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, apa sih bedanya guru yang mengikuti PPG dan tidak? Nah, guru yang mengikuti PPG memiliki keunggulan dalam pemahaman teori, pedagogis, metodologi, dan standar penilaian yang diperlukan dalam pembelajaran. Sementara itu, guru yang tidak mengikuti PPG mungkin memiliki keterampilan yang baik juga berdasarkan pengalaman, tapi kurang familiar dengan teori pendidikan terbaru dan pendekatan inovatif. Nah, mereka juga tidak mendapatkan pengakuan formal atas kompetensi dan kesempatan untuk pembaruan pengetahuan serta pengembangan profesional yang berkelanjutan yang penting untuk menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Mungkin seperti itu dari pendapat kami. Kalau misalkan menurut kalian sendiri, PPG ini berarti harus tetap ada atau mau dibagaimana? Kalau di PPG sendiri kan emang programnya maksudnya bagus ya programnya. Memang kan dalam kemudian di PPG sendiri kayak kita udah ikut PPG tapi males gitu ya, adanya gitu kan. Cuman kalau menurut aku sendiri atau harus kadang-kadang kayaknya harus ya. Soalnya kan program itu kan belum bisa cuman yang mungkin ada kita yang sudah mana ya menyesuaikan gitu ya. Pertanyaan harusnya ada, harusnya sih ada gitu. Bisa masuk kalau misalkan dari aku sendiri harusnya nggak ada, karena ini pandangan masing-masing ya, karena memang kita itu mendapatkan pengetahuan lebih dari program PPG itu sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali guru yang dirugikan karena adanya pembatasan atau kuota yang disediakan dan juga yang bukan linearnya di situ mereka bisa masuk gitu ya. Itu yang menjadi tidak relevannya sebuah PPG itu. Kita misal dari PGSD bisa saja kalau misalkan kita dari PGSD tetap harus ke SD gitu ya, nggak bisa kita ngajar di SMP atau SMA. Sedangkan mereka yang guru awalnya guru itu guru mata pelajaran, contohnya guru biologi dan lain sebagainya, ketika mereka mengikuti sebuah PPG dan mereka mengambil itu adalah jalur SD, maka mereka bisa masuk gitu, karena banyak sekali kejadian di daerah pun itu di daerah sana pun
yang awalnya guru tersebut mengajar di SMP tapi sekarang mengajar di SD, sehingga kuota untuk guru yang memang benar-benar lulusan dari PGSD sendiri tidak mendapatkan kuota. Oke, kalau misalkan dari aku tiadakan saja gitu, karena kalau misalkan mau tetap diadakan pun harus ada kebijakan yang jelas untuk mengenai keliniaran dari sebuah ahli keilmuan mereka. Ada tambahan yang lain dari teman-teman? Baik, terima kasih kepada semua yang sudah aktif berpartisipasi dan sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.